Kita lanjut bahas di Shinji episode chapter 51. Gak usah cacicot banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Yuichi yang saat ini pergi meninggalkan kakek Gulong pun kaget karena mendengar sebuah ledakan besar di tempat kakek Gulong itu. Dia merasa bahwa Raja Agung adalah orang yang sangat kuat. Namun Yuichi selalu berpikir bahwa kakek naga Gulong adalah yang terkuat di dunia ini. Namun untuk saat ini, keadaan kakek Gulong yang sakit-sakitan tidak memungkinkan dirinya untuk melawan Raja Agung. Ledakan di tempat kakek Gulong pun benar-benar membuat tempat itu hancur lebur. Dan pada saat ini, sang kakek sendiri sudah menggunakan mode tubuh naganya. Dia benar-benar menjadi sosok naga kuno yang legendaris, dengan tubuh naga yang sangat besar dan tidak bisa dibandingkan dengan para naga generasi saat ini. Kakek Gulong pun membuka mulutnya lebar-lebar dan hendak menggigit Raja Agung. Namun hal itu dengan mudah dihindari oleh sang raja. Sambil menghindar, Raja Agung pun mengatakan, "Hanya itu saja Gulong, ayo lawanlah aku sekuat tenagamu." Kakek Gulong pun terus menyerang namun tetap tidak bisa menangkap Raja Agung. Kakek Gulong kemudian mengeluarkan semburan es miliknya. Hal itu membuat sang Raja Agung terlempar dan tubuhnya seketika membeku menjadi es. Namun sang raja mengatakan bahwa itu hanyalah trik lama yang tidak akan berpengaruh banyak terhadap kekuatan Raja Agung saat ini. Dengan cepat Raja Agung mengangkat tangannya dan mengeluarkan petir merah yang dia genggam. Dan tidak lama kemudian petir merah itu pun berubah menjadi senjata tombak yang diberi nama tombak darah. Raja Agung pun berteriak dengan keras, "Gulong, lihatlah bagaimana aku menghancurkanmu saat ini." Dengan cepat Raja Agung melemparkan tombak darah miliknya dan tombak itu pun melesat dengan kecepatan yang luar biasa kemudian menuju kepala kakek naga Gulong, yang pada akhirnya tombak darah berhasil menembus kepala naga milik sang kakek. Kakek Gulong pun kali ini terluka cukup parah akibat serangan itu. Raja Agung yang melihat hal ini pun berkata, "Gulong, bagaimana rasanya? Ini adalah tombak darah pembalasan yang sudah aku kembangkan dan sengaja aku persiapkan untuk menghancurkan tubuh nagamu itu. Karena sisik naga abadi milikmu tidak bisa ditembus dengan senjata apapun. Dan untuk pertempuran hari ini, aku telah mempersiapkan diri selama 10.000 tahun. Raja Agung kemudian mengangkat tangan dan dia menyilangkannya. Sebuah energi hitam pekat pun muncul yang pada akhirnya berubah menjadi banyak tombak darah. Raja Agung pun dengan cepat menusukkan tombak darah itu pada tubuh kakek Gulong. Dan tombak itu benar-benar menancap pada tubuh naga tanpa kesulitan sedikit pun. Hal ini membuat naga Gulong mengaum dengan keras dan bahkan dia sampai mengeluarkan darah dari mulutnya akibat serangan Raja Agung tersebut. Kakek Gulong pun kini terjatuh dari udara dan terlihat tidak berdaya. Bahkan sebagian sisik naga abadi di tubuhnya juga berhamburan. Para naga di dunia yang melihat live streaming pertempuran antara naga Gulong dengan Raja Agung pun merasa bahwa naga Gulong moyang mereka telah dikalahkan. Bahkan para naga merasa bahwa kakek Gulong bukan lawan dari Raja Agung dan ini benar-benar membuat mereka terpukul. Yuichi yang melihat kakek naga Gulong dikalahkan pun saat ini memperlihatkan wajah yang tidak percaya bercampur dengan panik. Sang Raja Agung ternyata tidak mau berhenti sampai di situ. Dia akan melancarkan serangan lanjutan karena dia sudah sangat dendam pada kakek Gulong. Raja Agung pun kali ini kembali berteriak bahwa dirinya akan mengembalikan penghinaan yang telah dilakukan oleh kakek Gulong ribuan tahun yang lalu. Cerita kemudian flashback pada zaman kekacauan, di mana pada saat itu dunia ini baru saja terbentuk dan belum ada makhluk hidup satupun. Suasana kacau terus memenuhi ruang antara langit dan bumi, yang pada akhirnya kekacauan itu terus berputar, yang kemudian mengembun dan unsur-unsur serupa mengendap secara bersamaan, yang pada akhirnya terbentuklah sebuah makhluk. Dari api kekacauan muncullah 3 sosok yang kemudian ketiganya memiliki nama Yuanzi Tianzun, Taisang Lojun, dan juga Linbao Tianzun. Mereka bertiga adalah nenek moyang dari para dewa, yang kemudian dikenal dengan nama 3 dewa kuno. Mereka benar-benar lahir dari suasana kacau di dunia ini. Mereka juga tidak dibatasi dengan aturan dunia. Selain itu umur mereka juga sangat panjang, yang kemudian disebut juga sebagai makhluk yang abadi. Tetapi makhluk abadi di dunia ini bukan hanya mereka bertiga saja, karena sebelum kemunculan 3 dewa kuno telah lahir makhluk abadi yang waktunya tidak berselisih lama dengan mereka. Akibatnya dunia ini suasana kekacauan terus muncul satu persatu dan memiliki niat yang lebih kuat, termasuk untuk menjadi penguasa dunia ini dan memiliki kehendak pada pribadi mereka masing-masing. Makhluk abadi selain 3 dewa kuno itu menyebut dirinya sang penguasa, dan dia dipanggil dengan nama Raja Agung. Dia memiliki tunggangan burung Garuda raksasa kuno.
Dan di zaman kekacauan itu, segala sesuatu di dunia belum teratur. Siapapun yang memiliki kekuatan berhak mendominasi antara makhluk abadi yang lain, dan mereka yang menjadi penguasa akan dapat menentukan arah masa depan dari dunia ini. Yang pada akhirnya Raja Agung yang datang bersama dengan moyang dari para Garuda raksasa kuno pun menemui 3 dewa kuno, dan dia menantangnya untuk bertarung supaya Raja Agung bisa menentukan siapa yang berhak menjadi pimpinan dunia ini. Perang besar yang panjang pun akhirnya terjadi. Mereka sesama makhluk abadi terus membakar satu sama lain, yang menyebabkan dunia ini berkobar karena dipenuhi oleh api peperangan mereka. Kemanapun mereka pergi akan selalu mengubah dunia ini menjadi lautan api. Dan hal itu tidak pernah padam selama ribuan tahun. Raja Agung bersama dengan burung Garuda raksasa memiliki kombinasi yang luar biasa kuatnya. Burung Garuda raksasa memiliki kekuatan penghancur yang besar. Mereka terus menekan 3 dewa kuno. Namun karena tekanan itu juga, 3 dewa kuno secara bertahap juga semakin kuat. Dan mereka terus berjuang untuk tidak menjadi yang kalah. Yuan Shi Tianxun pun merasa bahwa serangan para Garuda raksasa itu cukup menarik. Dan Ling Bao Tianxun juga berkata bahwa menghancurkan 3 dewa kuno akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena mereka semakin kuat. Namun Raja Kebajikan masih memiliki keinginan agar pertempuran ini berakhir dan lebih baik mereka hidup berdampingan secara damai saja. Namun ego masing-masing membuat sebuah perdamaian itu menjadi mustahil. Mereka terus saja menghabiskan sumber daya di dunia ini. Karena siapapun yang akan menjadi pemenangnya, maka mereka akan bisa melanjutkan kehidupan yang sempurna dan membangun kerajaan mereka sendiri. Pada akhirnya Raja Agung berteriak pada dewa kuno, jika dunia ini dipimpin oleh dewa kuno, maka dunia ini hanya akan menjadi sampah. Karena Raja Agung merasa dirinya adalah orang yang paling tepat untuk memimpin dunia dan menjadikan dunia ini tertib. Dan itulah merupakan alasan Raja Agung dilahirkan ke dunia ini. Karena energi kekacauan telah memilihnya untuk membangun dunia. Dan dialah satu-satunya yang berhak atas posisi pemimpin dunia. Namun tiba-tiba saja makhluk abadi yang lain pun muncul dan berteriak, omong kosong. Hal ini membuat Raja Agung dan 3 dewa kuno kaget dengan siapa yang telah datang. Dan tiba-tiba saja seekor naga emas raksasa pun muncul yang langsung menerkam burung Garuda raksasa kuno. Di hadapan naga emas, burung Garuda raksasa kuno itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuh mereka dicabik-cabik menjadi banyak bagian dan dimakan oleh naga emas itu. Yang kemudian sang naga emas berubah ke wujud manusia naga yang memegang pedang besar bertuliskan huruf raja di pedang itu. Yang kemudian dia dikenal dengan nama Naga Gulong, sang moyang bangsa naga. Tepat ketika Raja Agung berpikir bahwa dirinya sudah menang, Naga Gulong itu pun muncul dan menghancurkan segalanya. Naga Gulong pun kemudian bergabung dalam peperangan. Dia membantai banyak burung Garuda raksasa kuno dengan kekuatannya sendiri. Karena kekuatan Naga Gulong itu sangat luar biasa kuatnya. Hal itu dikarenakan posisi kelahiran makhluk abadi di dunia ini dimulai dengan Naga Gulong. Kemudian Raja Agung, barulah 3 dewa kuno, dan yang terakhir adalah Garuda raksasa kuno. Dengan kematian para Garuda raksasa kuno itu membuat 3 dewa kuno memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan Raja Agung. Namun pada akhirnya hal itu tidak mereka lakukan, karena Raja Agung saat ini sudah dikalahkan oleh Naga Gulong. Raja Agung pun merasa geram dan menyebut Naga Gulong sebagai hewan yang tidak tahu malu. Karena dia dengan sembarangan menyerang Raja Agung dan membantai para Garuda kuno. Namun Naga Gulong tidak peduli dengan hal itu. Raja Agung kemudian mengatakan, karena ulah dari Naga Gulong ini sama saja dia merusak masa depan dunia. Karena menurut Raja Agung, dunia ini akan menjadi indah ketika dipimpin oleh dirinya. Namun semua ini telah hancur karena kesombongan dan ketidaktahuan dari Naga Gulong itu. Naga Gulong pun muak dengan ambisi dari Raja Agung, dan dia merasa bahwa Raja Agung ini adalah orang yang tidak penting. Yang kemudian Naga Gulong pun mengangkat pedang Raja Naga dan dia menebas kepala Raja Agung. Kepala itu pun pada akhirnya jatuh ke dalam jurang yang ada di bawahnya. Pertempuran selama ribuan tahun pun berakhir dengan terbunuhnya sang Raja Agung di tangan Naga Gulong. Dan kini Naga Gulong menyerahkan urusan dunia ini pada 3 dewa kuno. Saat itu juga eranya para dewa pun dimulai. 3 dewa kuno pada saat itu bertanya pada Naga Gulong, apakah dia ingin mengatur dunia ini bersama dengan mereka bertiga. Naga Gulong pun menjawabnya tidak, karena dia lebih memilih hidup bebas sesuai dengan keinginannya sendiri daripada mengurusi dunia ini. Naga Gulong pun tidak mau diganggu dengan banyak masalah di dunia. Ling Bao Tianxun kemudian bertanya, apakah dia serius? Dan Yuan Shi Tianxun bertanya juga,
atau hanya bercanda. Namun Taesang Lojun juga bertanya, kenapa naga Gulang mau bergabung dalam pertempuran melawan Raja Agung jika nyatanya dia tidak ingin menjadi seorang pemimpin? Dan apa keuntungan yang dia dapatkan? Naga Gulang pun menjawabnya bahwa dia tidak suka dengan sifat Raja Agung yang merasa hebat dan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang berkuasa. Karena menurut Naga Gulang, dunia ini sangat besar dan bukan hanya dia satu-satunya makhluk abadi yang tercipta. Semuanya berhak untuk mendapatkan kebebasan karena itu adalah yang terbaik. Semua yang dipikirkan oleh Raja Agung adalah sesuatu yang sangat kaku yang bisa membatasi kebebasan itu sendiri. Hal itu sangat tidak nyaman di pikiran Naga Gulang. Jadinya Naga Gulang itu memotong saja kepala dari Raja Agung itu. Dan keinginan Naga Gulang saat ini hanyalah untuk menjelajah dunia yang kacau ini. Naga Gulang pun kemudian berkata pada 3 dewa kuno bahwa tidak lama lagi akan banyak naga yang datang ke dunia ini. Klan naga akan tumbuh menjadi besar dan kuat. Dan pada saat itu, Naga Gulang akan memiliki banyak keturunan. Itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Naga Gulang. Tidak lama kemudian Naga Gulang pun berubah kembali menjadi naga emas dan dia langsung pergi. Sambil meninggalkan tempat itu, Naga Gulang pun mengucapkan selamat tinggal pada 3 dewa kuno. Dan dia berjanji bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu kembali. Namun untuk saat ini, dewa kuno disuruh untuk fokus mengurus dunia. Kematian dari Raja Agung membuat mimpi-mimpi sang raja itu menjadi gagal total. Namun ceritanya tidak berhenti sampai di situ dan terus berlanjut. Kepala sang Raja Agung yang terjatuh ke dalam jurang pun masih memiliki kesadaran. Kepala itu pun terus turun entah kemana dan langsung terkikis oleh api yang hitam. Tubuh abadinya lama-kelamaan menjadi mati, namun jiwanya masih tetap abadi dan sampai di suatu tempat yang dinamakan Alam Baka. Di Alam Baka pun jiwa dari Raja Agung terus turun yang pada akhirnya sampai di tempat yang paling dalam dan juga berbahaya, di mana tempat itu dinamakan Jurang Alam Baka. Di sana jiwa Raja Agung membuka matanya. Dia menjadi orang pertama yang menghuni jurang Alam Baka, sekaligus orang pertama yang mati. Raja Agung yang bertekad untuk menciptakan dunia yang sempurna malah terjatuh ke dalam Alam Baka yang paling dalam dan dia pun menderita hukuman yang sangat berat. Raja Agung pun sangat marah dan merasa bahwa ini semua tidak adil. Dunia harus memberinya alasan karena dia tidak sepantasnya berada di tempat seperti ini hanya karena ambisi untuk menciptakan dunia yang menurutnya sempurna. Dan sejak saat itu juga, Raja Agung memiliki dendam yang mendalam pada kakek Naga Gulang. Dia pun berniat untuk membalas dendam suatu hari nanti. Dan pada saat ini akhirnya Raja Agung memiliki kesempatan untuk balas dendam. Dia tidak peduli harus menunggu berapa puluh ribu tahun, yang pada akhirnya dia bisa kembali ke dunia untuk menghancurkan tubuh Naga Gulang menjadi banyak bagian. Raja Agung pun bersiap memberikan serangan terkuatnya untuk membunuh kakek Naga Gulang saat ini. Pukulan yang dilakukan oleh Raja Agung sangat kuat sampai-sampai menimbulkan ledakan di udara. Dan dia pun mengirim tubuh kakek Naga Gulang terjun bebas menabrak serta menghancurkan gunung yang ada di bawahnya. Ledakan di gunung itu benar-benar luar biasa dahsyatnya. Dan kini, sisik naga abadi milik kakek Naga Gulang pun berhamburan di udara. Aobing yang melihat live streaming ini pun berkata pada Aoling, bukankah Aoling pernah bertemu dengan Naga Gulang itu saat berada di langit luar awan? Dan pada saat itu Aoling mengatakan bahwa dia merasa kekuatan Naga Gulang itu sangat besar dan tidak terduga. Namun kenapa pada saat ini Naga Gulang terlihat sangat lemah dan tidak berdaya? Ataukah sang Raja Agung yang terlalu kuat untuk Naga Gulang? Aoling pun menjawabnya bahwa dia tidak tahu kenapa kakek Naga Gulang itu terlihat lemah dan sepertinya kakek Gulang tidak bisa berjuang keras untuk mengalahkan Raja Agung. Aobing lalu berkata bahwa Naga Gulang sudah terlalu tua dan dia akan segera terbunuh. Aoling kemudian berharap bahwa kakek Gulang itu bisa kabur dari langit luar awan karena dia adalah legenda dari klan naga saat ini. Dan sekarang Raja Agung berniat untuk menyebarluaskan tayangan dirinya yang akan membunuh kakek Naga Gulang itu. Niatnya sudah jelas, yaitu Raja Agung ingin para naga berhenti menghormati hal-hal yang lama, agar seluruh klan naga menyembah pada era kebangkitan di masa depan. Aobing pun bertanya, lalu apa yang akan terjadi? Dan Aoling mengatakan, dengan begitu budaya asli klan naga akan menghilang, dan itu akan sangat disayangkan. Namun Aobing malah berkata bahwa terkadang perubahan itu memang dibutuhkan. Apalagi saat ini, kepercayaan klan naga pada naga kuno itu tidak berguna sama sekali, karena kakek Naga Gulang itu tidak pernah muncul di hadapan klan naga ini. Jadi jika kakek Naga Gulang itu menghilang selamanya,
Hal itu pun tidak akan ada bedanya sama sekali. Di tempat pertarungan, kakek naga saat ini sudah berubah ke wujud manusianya. Dia pun terbatuk-batuk dan tertimpa reruntuhan batu. Kakek naga gulang pun terus mengeluarkan darah dari mulutnya. Namun dia masih terus memprovokasi Raja Agung dengan mengatakan, apakah hanya segini kekuatan yang kamu miliki? Bahkan pukulan tangan dan kakimu terasa lembut dan tidak pantas disebut sebagai serangan untuk balas dendam. Raja Agung yang marah pun kemudian meraih tubuh kakek naga Gulong. Dia mengangkatnya dan berkata, Gulong, keinginanmu untuk bertarung sudah menghilang. Aku berpikir bahwa pertempuran kita akan menjadi sengit. Tetapi kehidupanmu yang sudah terlalu lama itu telah melemahkan nafsu bertarungmu. Hal ini sangat disayangkan, tapi bagaimanapun juga, akhir dari hidupmu sudah diputuskan. Raja Agung pun kembali memberikan pukulan keras pada tubuh kakek naga Gulong, sampai-sampai tubuh naga tua itu terlempar cukup jauh. Kakek naga kembali menabrak batu dan dia langsung muntah darah. Namun kakek naga itu malah tertawa. Dia merasa bahwa serangan Raja Agung sangat lemah, sampai-sampai dia ingin tiduran saja. Kakek naga pun berharap bahwa Raja Agung memiliki pukulan yang lebih keras dari ini. Raja Agung yang terprovokasi pun kemudian melompat ke udara sambil berteriak, Gulong, pukulanku kali ini akan terasa asing buat dirimu, namun kamu bisa langsung merasakannya. Bersiaplah untuk menerima kematianmu, Gulong. Kakek Gulong pun hanya bisa pasrah akan pukulan yang diberikan oleh Raja Agung itu. Dan kini, sang Raja Agung mengangkat tangannya ke udara. Dia kemudian mengumpulkan energi yang sangat besar yang dia namakan dengan pengumpulan energi darah. Terlihatlah seberkas petir merah hitam di tangan Raja Agung. Dan kemudian, sekuat tenaga sang Raja Agung melemparkan pukulan energi darah itu pada kakek naga Gulong yang ada di bawahnya. Cahaya hitam besar pun muncul pada saat ini. Kakek naga kemudian merasakan bahwa dirinya sekarang terkurung di dalam ruang yang begitu gelap dan banyak serangan yang tidak terlihat menembus tubuhnya. Hal ini membuat kakek naga Gulong mengeluarkan darah dari kepalanya dan dia pun terlihat sedikit shock. Kakek naga Gulong kemudian mengangkat kepalanya. Dia pun kali ini dibuat terkejut karena pada saat ini ternyata Yiwachi muncul dengan tubuh Garuda raksasa kuno miliknya yang langsung melindungi kakek naga Gulong dari serangan mematikan Raja Agung. Tubuh Yiwachi pun mengeluarkan banyak darah yang langsung membasahi tubuh kakek naga Gulong di bawahnya. Yiwachi kemudian berkata, Kakek, aku sudah mengatakan, kamu jangan meremehkanku. Lihatlah saat ini, aku berhasil menghalangi serangannya. Aku berhasil kakek Gulong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yiwachi akan menderita luka yang serius akibat serangan dari sang Raja Agung? Dan apakah kakek naga Gulong akan menunjukkan kemarahannya karena Raja Agung telah melukai Yiwachi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.